Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati dan Allah muliakan, amin, serta segenap saudaraku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua ada di dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum Dikra ingin membawakan pidato, izinkan Dikra ingin membawakan sebuah pantun terlebih dahulu. Biar kata Dikra dari kampung sebelah datang jauh demi silaturahmi. Kalau iman sama akhlak dijaga dengan indah, insya Allah hidup kita makin diberkahi. Amin. Langsung saja pada kesempatan kali ini, izinkan Dikra ingin membawakan sebuah pidato yang insya Allah dengan judul Peran Mahasiswa dalam Menghadapi Revolusi Digital Kesehatan. Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita hidup di zaman yang namanya serba digital. Apa-apa kudu pakai teknologi. Mau makan tinggal klik, mau belajar tinggal share, bahkan mau ngobrol pun sama AI. Kadang hadirin, hampir seluruh aspek kehidupan telah mengalami perubahan, termasuk dalam bidang kesehatan. Dahulu masyarakat harus datang langsung ke rumah sakit untuk berkonsultasi dengan dokter. Namun sekarang hadirin, dengan adanya teknologi digital, konsultasi terhadap dokter bisa melakukan secara artificial intelligence. Aplikasi kesehatan, rekam medis elektronik, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan atau bisa disebut artificial intelligence. Informasi digital kesehatan merupakan upaya untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam pelayanan kesehatan. Namun hadirin sekalian, kita sebagai peran mahasiswa kesehatan saat ini jangan sampai menjadi penonton di dalam perubahan ini, tetapi kita harus menjadi pelaku dan penggerak untuk bermanfaat bagi manusia lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam potongan surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Allah akan menunjukkan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ayat ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan memiliki kedudukan yang sangat mulia. Oleh karena itu, teknologi penguasaan teknologi bukan merupakan artificial intelligence. Rasulullah juga bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling manfaat bagi manusia lainnya. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan jangan sampai tertinggal oleh perkembangan zaman. Sebaliknya, kita harus menjadi generasi yang bisa memadukan ilmu kesehatan dengan ilmu teknologi. Tetapi ingat hadirin, teknologi itu ibarat pisau. Kalau dipakai untuk masak ya manfaat, tetapi kalau dipakai salah malah jadi serba salah. Maka Islam mengajarkan bahwa perkembangan zaman itu harus dibarengi dengan etika dan akhlak. Jangan sampai teknologi digunakan untuk menyebarkan berita hoax kesehatan, informasi palsu, hingga privasi pasien. Hadirin yang berbahagia, sekarang muncul yang namanya artificial intelligence atau bisa disebut kecerdasan buatan. AI bisa bikin tulisan, gambar, suara, bahkan bisa jawab pertanyaan. Tetapi ingat hadirin, sepintar-pintarnya AI masih kalah sama emak kalau soal tahu kita belum mandi.
Memang AI bisa bantu manusia, tetapi tidak bisa menggantikan hati nurani dan iman. Kalau memang postingannya tidak baik, mending diam. Kalau komentarnya bikin ribut, tahan. Karena jejak digital itu susah hilangnya, hadirin. Hadirin, banyak orang yang jadinya lebih cepat daripada otaknya. Dapat berita baru, share dulu dah, benar kagaknya itu belakangan. Padahal jejak digital itu susah hilangnya. Memang status boleh dihapus, tetapi screenshot jalan terus. Terkadang, hadirin, banyak orang di dunia nyatanya pendiam, tetapi di komentar Instagramnya galaknya kayak lektor. Jangan sampai HP-nya smart, internetnya kenceng, tetapi amal sholat malah bolong-bolong. Terkadang notif HP, hadirin, lebih cepat direspon ketimbang suara azan. Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawabannya apa, hadirin? Nanti dulu ya Allah, lagi pusreng. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbuat baik atau diam. Banyak ulama pernah memberikan perhatian yang sangat besar bagi orang yang menuntut ilmu yang bermanfaat. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, karangan Hujjatul Islam, Abu Hamid Al-Ghazali pernah menyebutkan bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang mendekatkan seseorang kepada Allah dan dijauhkan dari maksiat. Beliau juga menegaskan juga bahwa ilmu bukan hanya untuk diketahui saja, tetapi juga harus diamalkan demi kebaikan masyarakat. Meski beliau hidup sebelum era digital, tetapi prinsip yang beliau sampaikan itu masih relevan. Maka ilmu harus dipakai untuk amal dan manfaat, bukan madarat. Pemikiran ini sangat relevan dengan teknologi yang harus sangat meningkatkan kualitas kesehatan pelayanan. Nah, sekalian itu, Imam Asy-Syafi'i pernah berkata di dalam kitabnya, barang siapa yang menghendaki dunia, maka hendaklah dengan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Perkataan ini sangat relevan bahwa untuk kemajuan dunia dan juga untuk kemajuan teknologi yang harus dibangun di atas fondasi ilmu pengetahuan yang kuat. Mari hadirin, kita jadikan teknologi ini sebagai penguasa sangat relevan dan juga harus memperluas akses kesehatan bagi masyarakat. Nah hadirin, dan juga kita harus mewujudkan ilmu teknologi sebagai kesehatan masyarakat. Mungkin sampai sini yang bisa Zikra sampaikan. Kurang lebihnya, si nada menjual bata. Apabila ada salah kata, untung datangnya dari saya, dan apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Undur makola wala tanjur man ana. Kalau ingin jadi abu ya, nuntut ilmunya jangan gedoto. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.